Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Badriah, NIM 19650 318. Untuk simplisia yang pertama yaitu dari infusa daun silsak atau Annona muricata L secara in vitro terhadap Staphylococcus aureus. Untuk prosedur prakteknya, yang pertama yaitu sterilisasi alat dan bahan. Untuk peralatan dicuci bersih, kemudian dikeringkan. Setelah itu dibungkus menggunakan kertas coklat, lalu disterilkan dengan oven pada suhu 200 derajat Celcius selama 1-2 jam. Untuk bahannya disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Yang kedua yaitu pembuatan suspensi bakteri. Langkah-langkahnya, pertama ambil bakteri Staphylococcus aureusnya, ditabung biarkan dengan menggunakan kawat ose, lalu disuspensikan ke dalam tabung yang berisi 2 ml larutan NaCl 0,9%. Yang ketiga yaitu pembuatan kadar hambat minimum dan kadar bunuh minimum. Langkah-langkahnya yaitu 1. Masukkan infusa ke tabung uji, inkubasi bersama bakteri pada suhu 30 derajat Celcius selama 18-24 jam, kemudian diamati ada tidaknya kekeruhan larutan uji. Untuk langkah selanjutnya yaitu uji antibakteri menggunakan metode difusi cair. Kadar hambat minimum ditetapkan berdasarkan keruh atau tidaknya masing-masing sampel, sedangkan kadar bunuh minimum ditetapkan berdasarkan ada tidaknya pertumbuhan bakteri pada media agar dalam cawan Petri. Untuk langkah-langkahnya yaitu masing-masing sampel dalam tabung uji nanti digoreskan pada media MC-SONK untuk bakteri E. coli dan agar darah untuk Staphylococcus aureus. Kemudian nanti hasilnya dibandingkan dengan kontrol. Di jurnal ini menggunakan beberapa kontrol sebagai pembanding, yaitu kontrol pelarut yang berisi aquade steril, kontrol bakteri yang berisi suspensi bakteri, dan kontrol negatif yang berisi infusa dengan konsentrasi 100%. Hasil uji aktivitas antibakteri. Penetapan kadar hambat minimum pada pengujian antibakteri menggunakan metode dilusi cair itu memakai parameter yang digunakan adalah jika larutan uji berwarna keruh itu menandakan adanya pertumbuhan bakteri. Namun jika larutan uji berwarna jernih itu menandakan tidak adanya pertumbuhan bakteri. Dalam penelitian ini didapatkan hasil uji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus menunjukkan bahwa infusa daun silsak dengan konsentrasi 85% sudah dapat membunuh pertumbuhan bakteri. Ini adalah gambar dari hasil uji aktivitas antibakteri pada infusa daun silsak.
Dapat disimpulkan bahwa daun sirsak mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan E. coli. Ini adalah sumber literatur jurnalnya untuk Simplicia yang pertama. Yang kedua yaitu dari Simplicia ekstrak daun jambu biji atau Basidium guajava L terhadap bakteri Escherichia coli dan Vibrio cholera. Pertama-tama yaitu pembuatan ekstrak daun jambu biji. Untuk langkah-langkahnya, daun jambu biji dicuci dengan air mengalir, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Jika daun sudah kering, nanti dijadikan serbuk Simplicia dengan cara di blender dan diayak dengan ayakan nomor 40. Setelah itu nanti serbuk dimaserasi menggunakan pelarut etanol 96% selama 3 hari dan juga dilakukan remaserasi selama 2 kali. Setelah itu nanti didapatkan filtrat. Filtratnya dipekatkan menggunakan rhetoric evaporator, lalu disaring menggunakan kertas wetman nomor 1. Kemudian ekstrak dibuat konsentrasi 10%. Selanjutnya yaitu melakukan pengujian aktivitas bakteri menggunakan metode difusi cakram. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan media MHA atau Mueller Hinton agar steril. Media MHA didinginkan, kemudian dimasukkan 1 ml inokulum bakteri. Setelah penuangan, nanti cawan Petri segera digerakkan melingkar atau membentuk angka 8 agar sel-sel mikroba tersebar secara merata. Setelah cawan memadat, kertas cakram nanti diletakkan di atas media, kemudian ditetesi dengan ekstrak. Setelah itu nanti dibiarkan lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam dengan posisi terbalik. Diameter zona hambat yang terbentuk nanti dinyatakan dalam mikrometer dengan mengukur diameter zona bening menggunakan jangka sorong. Ini adalah gambar dari grafik diameter zona hambat. Zona hambat ini dianalisa statistika dengan menggunakan uji on-way analysis of variant atau uji ANOVA menggunakan SPSS 22 for Windows. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa ekstrak daun jambu biji muda maupun tua dengan konsentrasi 10% saja sudah memiliki kemampuan menghambat bakteri E. coli dan Vibrio cholera.
Ini adalah literatur jurnal dari ekstrak daun jambu biji terhadap bakteri Escherichia coli dan Vibrio cholera. Yang ketiga yaitu dari ekstrak kulit buah manggis atau Garcinia mangostana L. Untuk prosedur prakteknya, yang pertama yaitu melakukan ekstraksi dengan langkah-langkah 20 gram bubuk kulit buah manggis kering diekstrak dengan 100 ml metanol menggunakan metode maserasi yang disertai dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer pada suhu kamar selama 3 jam. Setelah itu campuran disaring berturut-turut menggunakan kertas saring Batman nomor 4 dan nomor 1. Lalu didapatkan residu. Setelah itu residunya diekstrak kembali dengan 100 ml metanol. Kemudian didapatkan filtrat dari ekstrak 1 dan ekstrak 2 lalu digabungkan. Kemudian dikeringkan menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu 45 derajat Celcius. Setelah itu ekstrak kering yang diperoleh kemudian dilarutkan menggunakan metanol sehingga diperoleh ekstrak metanol kulit buah manggis 50%. Yang kedua yaitu vaksinasi. Vaksinasi di sini menggunakan metode partisi, yaitu langkah-langkahnya 20 ml ekstrak metanol kulit buah manggis dikeringkan menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu 45 derajat Celcius. Setelah itu jika ekstrak sudah kering nanti disuspensikan menggunakan aquades sampai volumenya menjadi 100 ml. Setelah itu suspensi ekstrak dipartisi berturut-turut dengan heksana, kloroform, etil asetat, dan N-butanol. Setelah itu nanti fraksi dari heksana, kloroform, dan lain-lain dikeringkan dengan rotary vacuum evaporator pada suhu 45 derajat Celcius. Lalu faksi kering yang diperoleh tadi dilarutkan kembali dengan pelarut masing-masing sehingga diperoleh masing-masing fraksi dengan konsentrasi 5%. Selanjutnya yaitu pengujian aktivitas antibakteri. Di sini menggunakan difusi cakram. Untuk langkah-langkahnya, fraksi ekstrak diteteskan pada cakram kertas saring. Lalu dikeringkan dalam laminar flow selama 60 menit. Cakram yang telah mengandung ekstrak tadi ditempelkan di atas media agar. Selanjutnya, media agar diinkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Pengamatan dilakukan terhadap diameter zona bening di sekitar cakram, kemudian dicatat dalam milimeter sebagai diameter zona penghambat.
Ini adalah tabel dari aktivitas antimikroba fraksi-fraksi ekstrak metanol kulit buah manggis terhadap bakteri. Dari kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya fraksi klorofrom dan fraksi etil asetat yang mempunyai aktivitas antimikroba terhadap bakteri, sedangkan fraksi heksana dan N-butanol tidak menunjukkan aktivitas antimikroba sama sekali. Hasil ini menunjukkan senyawa-senyawa yang terdapat pada fraksi etil asetat memiliki daya antimikroba lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada pada fraksi klorofrom. Ini adalah sumber jurnal yang saya ambil tentang aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah manggis, dan ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari isi PowerPoint ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.